Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Inspiratif. Hari ini saya ingin mengajak kalian masuk ke sebuah perjalanan kecil tentang uang, pilihan hidup, dan cara melihat dunia dari kacamata yang sedikit berbeda. Kita akan membahas 3 bab awal dari Rich Dad and Poor Dad, yaitu buku karya Robert Kiyosaki yang menjelaskan tentang Rich Dad atau ayah kaya, juga Poor Dad atau ayah miskin. Bukan sekedar ringkasannya ya, tapi esensi ceritanya yang sering kali membuka mata banyak orang. Aku tambah analoginya deh, supaya kalian lebih mudah untuk membayangkan. Kita masuk bab pertama, orang kaya tidak bekerja demi uang. Nah, bayangkan kamu punya 2 guru kehidupan. Yang satu adalah ayah kandungmu sendiri. Dia pintar, rajin sekolah, IPK-nya top, pekerjaannya stabil, tapi dia sering pusing mikirin uang. Yang satu lagi adalah ayah sahabatmu. Pendidikannya pas-pasan, tapi punya banyak bisnis dan aset, dan hidupnya juga jauh lebih tenang tentunya. Di sini Robert Kiyosaki mengalami ini secara real atau secara nyata. Ia menyebut mereka Poor Dad and Rich Dad, 2 suara berbeda yang mengajarkan 2 cara pandang berbeda tentang uang. Analoginya begini, coba bayangkan kamu berdiri di persimpangan jalan. Jalan pertama kelihatannya aman, sudah beraspal halus, banyak orang berjalan di sana. Itu jalan kejar gaji. Jalan kedua sedikit sepi, banyak batu kecil dan tidak ada lampu. Itu jalan buat uang bekerja untukmu. Kedua jalan sama-sama bisa ditempuh, tapi hasil akhirnya tentu berbeda. Perjalanan pertamanya datang dari pengalaman, bukan teori. Rich Dad, ayah kaya, mengajarkan, sengaja menggaji Robert kecil, sangat kecil, bahkan nyaris tidak seberapa. Tujuannya tidak lain ialah supaya ia merasakan sesuatu yang penting, yaitu rasa takut. Takut tidak punya cukup uang, takut kekurangan, juga takut akan rasa tidak aman. Karena di dunia nyata, rasa takut itulah yang sering membuat orang terus bekerja tanpa henti, mengikuti gaji, bukan mengikuti peluang. Analoginya sederhana. Bayangkan uang itu seperti api. Bagi sebagian orang, api itu menakutkan, jadi mereka menjauh. Tapi bagi sebagian lainnya, api itu untuk memasak, menghangatkan, juga menerangi. Bedanya cuma satu, siapa sih yang mengendalikan api? Rich Dad atau ayah kaya di sini mengajarkan bahwa orang kaya tetap punya rasa takut, tapi mereka tidak membiarkan rasa takut mengatur hidup mereka. Nah, untuk kelanjutannya di bab 2, yaitu orang kaya belajar membuat uang. Kita masuk ke bab 2. Kita mulai masuk ke inti literasi finansial, di mana di sekolah mengajarkan banyak hal, tapi tidak mengajarkan cara uang bekerja. Akibatnya banyak orang pintar soal matematika, tapi bingung kenapa gaji naik, sedangkan tabungan tetap tidak berubah. Aset versus liabilitas, ini kunci segalanya, di mana aset adalah suatu yang memasukkan uang ke dalam kantongmu,
sedangkan liabilitas adalah suatu yang mengambil uang dari kantongmu. Analoginya seperti tanaman. Aset itu seperti tanaman buah yang dimana kamu rawat dari kecil sekali. Nanti setiap musim ia akan menghasilkan. Sedangkan liabilitas itu seperti tanaman hias, indah, memuaskan, tapi kamu harus menyiraminya terus dan tidak memberi buah apapun. Nah, masalahnya banyak orang membeli tanaman hias lalu meyakinkan diri bahwa itu tanaman buah. Contoh dari buku ini adalah banyak orang menganggap rumah pribadi adalah aset, padahal rumah pribadi biasanya butuh biaya listrik, perawatan, pajak, juga cicilan yang semuanya keluar dari kantongmu. Sedang kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu mungkin mendapatkan kenyamanan, tapi kamu tidak menghasilkan sesuatu dari rumah itu. Misted berkata, orang kaya membeli aset, orang miskin membeli liabilitas, tapi mereka menyebutnya aset. Ya, analoginya seperti kerja keras tanpa literasi finansial itu seperti mengisi ember bocor. Airnya masuk, tapi keluar lagi pelan-pelan, dan kamu tidak sadar sampai akhirnya ember itu kosong ketika kamu membutuhkannya. Di sini kita akan melanjutkan di bab 3, urus bisnismu sendiri. Di bab 3 ini, Rich Dad atau ayah kaya memberikan nasihat yang sangat powerful, yaitu jangan hanya sibuk bekerja dalam pekerjaanmu, mulailah membangun bisnismu sendiri. Di sini bukan berarti kamu harus langsung resign atau berhenti dari pekerjaan untuk membuka restoran dan bisnis segala macam yang kamu pikirkan. Di sini maksudnya adalah bangun asetmu perlahan meskipun kamu tetap punya pekerjaan. Analoginya gini, pekerjaan itu seperti sebuah pohon besar yang meneduhi kamu sekarang, tapi aset-asetmu adalah bibit-bibit kecil yang kamu tanam di tanah. Kalau kamu hanya berteduh di pohon besar tanpa menanam bibit baru, suatu hari ketika pohon itu roboh, kamu tidak punya apapun. Robert Kiyosaki sendiri dulu bekerja di Xerox, perusahaan besar, tapi setiap ada gaji masuk, ia sisihkan untuk membeli properti kecil. Nah, properti itulah yang akhirnya bertumbuh dan terus bertumbuh hingga bisa membiayai hidupnya. Mind your own business. Fokuslah membangun asetmu, bukan dunia orang lain, bukan gaji orang lain, bukan perusahaan orang lain. Bangun sesuatu yang benar-benar kamu miliki. Pada akhirnya, 3 bab pertama Rich Dad Poor Dad mengajarkan kita bahwa uang bukan sekedar alat tukar. Uang adalah hasil dari cara berpikir, dan cara berpikir itulah yang sering tidak kita pelajari di sekolah. Rich Dad tidak pernah menyuruh Robert untuk jadi serakah. Ia hanya mengajarkan, gunakan otakmu, bukan hanya ototmu. Gunakan pikiranmu, bukan hanya waktumu. Nah, jika ada yang aku harapkan setelah kamu mendengar ringkasan ini, itu adalah mulailah melihat uang sebagai alat,
bukan tujuan. Dan jangan lupa juga untuk mempelajarinya dan membacanya, supaya kamu tidak salah paham dengan maksud di dalam video ini. Juga mulailah bangun aset kecilmu, sekecil apapun itu, entah 100.000 setiap bulan, atau mungkin hanya 10.000 setiap hari. Itu akan menjadi aset emas untuk masa depanmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Semoga cerita ini bisa membuka sedikit cahaya untuk perjalanan finansialmu. Sampai jumpa di video berikutnya.